Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abitrita Pangestu, NPM 2017 43500 163, kelompok 11, ingin menjelaskan pemrograman linear kasus minimasi dengan metode grafik. Saya memiliki contoh soalnya dan juga jawabannya. Langsung saja. Soal, seorang ibu rumah tangga ingin mencampur dua jenis makanan yaitu F1 dan F2 sedemikian rupa sehingga kandungan vitamin dalam kandungan makanan tersebut minimal mengandung 8 unit vitamin A dan 11 unit vitamin B. Harga makanan F1 adalah E60 per kilogram dan F2 dihargai E80 per kilogram. Makanan F1 mengandung 3 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B per kilogramnya, sedangkan F2 mengandung 4 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B per kilogramnya. Rumuskan masalah ini sebagai masalah pemrograman linear untuk meminimalkan biaya dari campuran makanan tersebut. Oke, next. Di sini kita tentukan terlebih dahulu fungsi tujuannya. Di sini F1 saya analogikan menjadi X dan F2 saya analogikan menjadi Y. Lalu fungsi tujuannya yaitu 60X plus 60Y plus 80Y. Dari mana saya mendapatkan 60X plus 80Y yaitu dari soal ini. Harga makanan F1 adalah E60 per kilogram dan F2 dihargai E80 per kilogram. Oke, next. Di sini kita tentukan lagi fungsi kendalanya. Di sini kendalanya itu berada pada vitaminnya ya, berada pada kandungan vitamin. Fungsi kendala pertama yaitu vitamin A memiliki kandungan pada makanan F1 atau X memiliki kandungan vitamin A sebanyak 3 unit, sedangkan F2 mengandung 4 unit, sedangkan kita membutuhkan minimal 8 unit per kilogramnya. Lalu sini saya persamakan menjadi 3X plus 4Y harus lebih dari sama dengan 8. Jadi seperti ini. Lalu untuk masalah fungsi kendala keduanya yaitu vitamin B. Pada makanan F1 mengandung 5 unit vitamin B, sedangkan pada F2 mengandung 2 unit vitamin B, sedangkan kita membutuhkan 11 unit vitamin B per kilogramnya. Maka di sini saya analogikan menjadi 5X plus 2Y lebih dari sama dengan 11. Oke, menjadi seperti ini. Lalu untuk masalah ketiga yaitu X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X dan Y tidak boleh negatif. Oke, next. Oke. Kita harus membuat grafik dengan persamaan yang tadi, persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu kita hitung sudut-sudut atau koordinat titik persamaan tersebut. Dari persamaan 1 dulu ya, yaitu 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 8. Kita rubah menjadi 3X plus 4Y sama dengan 8. X kita umpamakan menjadi 0. Lalu hasilnya 4Y sama dengan 8. 4 pindah ruas dari kiri ke kanan menjadi Y sama dengan 8 dibagi 4. Lalu hasilnya Y sama dengan 2. Oke, di sini sudah diketahui titik Y itu 0,2. 0X, 2Y. Lalu kita cari X-nya. Y-nya kita ganti menjadi 0. Lalu hasilnya itu 3X sama dengan 8. 3 pindah ruas dari kiri ke kanan menjadi X sama dengan 8 dibagi 3. Lalu hasilnya X sama dengan 2,7. Di sini telah diketahui titik X yaitu 2,7. Oke, lalu kita buat di persamaan 2. Persamaan 2 itu 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 11. Kita rubah menjadi 5X plus 2Y sama dengan 11. Kita rubah X menjadi 0. Lalu hasilnya 2Y sama dengan 11. 2 pindah ruas di sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 11 dibagi 2. Y hasilnya 5,5. Titik Y yaitu 5,5. Oke, lalu kita cari titik X-nya. 5X plus 2Y sama dengan 11. Y kita umpamakan menjadi 0. Lalu hasilnya 5X sama dengan 11. 5 pindah ruas dari kiri kanan menjadi X. X sama dengan 11 dibagi 5. Lalu hasilnya X sama dengan 2,2. Di sini telah diketahui titik X yaitu 2,2. Next. Kita buat grafiknya menggunakan persamaan yang sebelumnya. Persamaan 1 itu titik 1 yaitu 2,7X, 2Y. Di sini sudah ya. Di sini garis dari persamaan titik 1 yaitu 2,7X. Lalu di sini 2Y. Lalu persamaan titik 2-nya yaitu 2,2X dan 5,5Y. Oke, sudah tepat ya. Lalu kita tentukan kemana arah arsirannya. Sebelum itu
Karena di sini 3x plus 4y lebih besar dari 8 dan ini 5x plus 2y lebih besar dari 11, maka kita harus mengarsir ke atas. Seperti ini. Oke, pertama ini dulu. Ini dulu deh, yang pertama. Kita harus arsir ke atas. Begitu pula dengan yang persamaan titik 2. Kita ganti warnanya. Dia juga harus ke atas arsirannya. Oke, seperti ini. Karena lalu kita harus mencari wilayah yang paling banyak diarsir. Itu harus diketahui, itu wilayah ini ya. Wilayah ini memiliki arsiran dari kedua garis. Lalu kita tentukan sudut-sudut dari kedua garis ini. Ini sudut, umpamanya ini sebagai sudut A, B, dan sini sudut C. Seperti ini. Lalu kita harus menentukan koordinat sudut masing tiap titik ini. Di sini titik A sudah diketahui koordinatnya yaitu 2,7x, 0y. Lalu titik B belum diketahui koordinatnya. Lalu titik C telah diketahui ya, 0x, 5,y. Jadi kita harus menghitung koordinat titik B terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan cara eliminasi ya. Metode eliminasi. Oke. Di sini 3x plus 4y sama dengan 8. Kita harus mengeliminasi kedua permasalahan ini ya, kedua masalah ini, persamaan ini. Yang pertama kita harus mencari titiknya terlebih dahulu. Lalu kita kali silang, 3 pindah ke bawah, lalu 5 pindah ke atas. Jadi hasilnya jadi 3 dikali 5, 4 dikali 5, 8 dikali 5. Seperti yang bawahnya juga, 5 dikali 3, 2 dikali 3, 11 dikali 3. Maka hasilnya seperti ini. 3 dikali 5 itu 15, 4 dikali 5 20, 8 kali 5 40. 5 dikali 3 15, 2 dikali 3 6, 11 dikali 3 33. Lalu kita kurang, 15 dikurang 15 habis, 20 dikurang 6 14, 40 dikurang 33 sisa 7. 14 pindah ruas dari kiri ke kanan, jadi Y sama dengan 7/14, maka Y telah diketahui 0,5 koordinat Y. Lalu karena titik Y sudah diketahui, maka kita hanya harus menghitung titik X-nya saja. Di sini saya menggunakan persamaan 3x plus 4y sama dengan 8. Oke, di sini 3x plus 4 kan Y sudah diketahui 0,5, maka saya rubah Y menjadi 0,5 sama dengan 8. 3x plus 4 dikali 0,5 yaitu 2 sama dengan 8. 2 pindah ruas dari kiri ke kanan jadi minus. Jadi 3x sama dengan 8 dikurang 2. 3x sama dengan 6. 3 pindah ruas dari kiri ke kanan menjadi bagi, yaitu x sama dengan 6 dibagi 3, x hasilnya 2. Oke, seperti ini ya koordinatnya, 2x, 0,5y. Next. Oke, di sini kita harus mencari nilai minimalnya. Di sini kita menggunakan fungsi tujuan z sama dengan 60x ditambah 80y. Di sini kita menghitung titik-titik koordinat A, B, dan C ini menggunakan cara substitusi. Langsung saja. Yang pertama yaitu kita harus menghitung titik A-nya, yaitu Z sama dengan 60, X saya rubah menjadi ini 2,7. Jadi 60 dikali 2,7 ditambah 60 dikali 2,7 ditambah 80 dikali 0. 60 dikali 2,7 hasilnya 162, sedangkan 80 kali 0 itu 0. Maka yang A telah diketahui hasilnya 162. Lalu yang B kita hitung. 60 dikali 2 hasilnya 120 ditambah 80 dikali 0,5 itu 140. 120 ditambah 40 hasilnya 160. Oke, lalu kita hitung titik C-nya. 60 dikali 0 itu 0, 80 dikali 5,5 yaitu 440. Oke. Di sini kita hanya harus memilih hasil mana yang paling kecil, yaitu yang B ya.
yang B memiliki hasil 160. Maka sini sudah jelas campuran makanan yang menghasilkan biaya paling rendah, yaitu campuran makanan 2 makanan F1 dan 0,5 kg makanan F2. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza dengan NPM 2017-435154. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman linear dengan kasus minimasi dengan metode grafik. Saya dari kelompok 11. Lanjut aja, langsung kita ke soalnya. Soalnya yaitu seorang ibu rumah tangga ingin mencampur dua jenis makanan, yaitu F1 dan F2, sedemikian rupa sehingga kandungan vitamin dalam makanan tersebut minimal mengandung 8 unit vitamin A dan 11 vitamin B. Harga makanan F1 adalah E60 per kilogram dan F2 dihargai E80 per kilogram. Makanan F1 mengandung 3 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B per kilogram, sedangkan makanan F2 mengandung 4 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B per kilogram. Rumuskan masalah ini sebagai masalah pemrograman linear untuk meminimalkan biaya dari campuran makan tersebut. Di sini kita telah mengetahui fungsi tujuannya, yaitu F1 sama dengan X dan F2 itu adalah Y. Dan harga makanan F1 adalah E60 per kilogram dan F2 dihargai E80 per kilogram. Jadi di sini kita bisa menentukan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 60X plus 80Y. Dari mana 60X plus 80Y? 60X ini kita ambil dari E60 per kilogram dan plus 80Y ini kita ambil dari harga F2 E80 per kilo. Kalau yang 60X ini dari F1, dari harga makanan F1. Langsung saja ke fungsi kendala. Fungsi kendala di sini kita terdapat sebuah tabel vitamin, makanan, dan kebutuhan. Kandungannya itu makan pertama F1 alias X dan F2 alias Y. Dan di F1 terdapat vitamin A sebanyak 3 kg dan di F2 4 kg. Dengan kebutuhan di sini ada minimal 8 kilo. Lalu di sini ada vitamin B terdapat pada makanan F1 berjumlah 5 kg dan pada F2 itu sebanyak 2 kg dengan kebutuhan minimal 11 kg. Lalu kita di sini ada biaya E per kilogram itu untuk F1 yaitu 60, untuk F2 yaitu 80. Dan kita di sini bisa kita simpulkan yaitu 3X plus 8Y harus lebih dari 8. 3X ini kita ambil dari 3, vitamin A nya 3 ini, dan X ini untuk perumpamaan dari F1, dan 4 dari vitamin A di makanan F2 harus lebih dari 8. Dan yang kedua yaitu 5, sama seperti tadi, 5X 5 di vitamin F1 di makanan F1, lalu 2Y dari makanan F2 yang mengandung 2 kg vitamin B dengan harus lebih dari 11 karena di sini minimal 11. Jadi harus lebih dari 11. Dan yang ketiga itu persamaannya itu ya X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, tidak boleh negatif. Kita langsung ke proses pembuatan grafik. Di sini persamaan satu tadi 3X plus 4Y sama dengan 8. Di sini kita ingin mencari Y terlebih dahulu dan X itu kita abaikan berarti. Di sini 3X plus 4Y sama dengan 8. X kita abaikan, yaitu kita akan memberikan nilai 0. Jadi sama dengan 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 4. Kenapa 4 di sini? Karena ini 4 kita pindahkan ke sebelah ruas kanan. Yang tadinya kali menjadi bagi. Jadi sama dengan Y sama dengan 2 hasilnya.
Jadi di sini ketemu titik Y-nya itu 2 dan ditulis di sini 0 karena kita belum cari. Lalu kalau sudah kita ketemu titik Y, kita akan mencari titik X. Sama seperti tadi, Y-nya kita akan dibuat 0, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 8. Lalu di sini 3X sama dengan 8. Kita pindahkan lagi 3 ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 8 dibagi 3. Jadi X itu sama dengan 2,7. Titik X sudah ketemu di sini 2,7. Dan kalau disatukan menjadi 2,7,2. Lalu persamaan kedua. Di sini terdapat 5X plus 2Y lebih dari 11. 5X ditambah 2Y sama dengan 11. Sama seperti tadi, kita abaikan dulu X-nya. 2Y sama dengan 11. Y sama dengan 11 dibagi 2. Kenapa 2-nya di sini? Karena kita melakukan perpindahan dan berubah menjadi pembagian. Jadi Y sama dengan 5,5. Titik Y sama dengan 0,5,5. 5X ditambah 2Y, kita akan lanjutkan ke proses pencarian X. 5X ditambah 2Y sama dengan 11. Y kita abaikan terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat tersisa 5X sama dengan 11. X sama dengan 11. 5 pindah ruas ke kanan, jadi dibagi. Jadi X sama dengan 2,2. Di sini sudah tertulis titik X-nya 2,2. Lanjut. Di sini grafik sudah tergambarkan dengan persamaan titik. Dengan persamaan satu titik 2,7x ditambah 2,7x, 2y. Di sini 2,7x sudah ada di sini dan di sini ada 2y. Persamaan titik kedua yaitu 2,2x dengan 5,5y. Lanjut. Di sini kita sudah titikkan. Di sini kita sudah menemukan titik A yaitu 2,7 bersimpangan dengan 0, titik 0. Lalu 2,7 ini terdapat pada sumbu X dan 0 ini terdapat di sini. Dia netral. Lalu titik B, kita belum menemukan titik B di sini. Titik C-nya yaitu 0, titik 0 dengan 5,5y. Lalu di sini kita akan mencari titik B. Mencari titik B terdapat rumus 3x ditambah 4y sama dengan 8. Lalu di sini 5 dari yang tadi, dari yang vitamin. Dan di sini 5x plus 2y sama dengan 11. Sama ini juga, ini kedua ini dari yang tadi vitamin soalnya. Lalu kita di sini bakalan melakukan sistem eliminasi terhadap soal ini dengan caranya yaitu 3 dikali 5, 4 dikali 5, 8 dikali 5. Lalu di sini juga 5 dikali 3, 2 dikali 3y, 2y dikali 3, 11 dikali 3. Langsung ketemu 3x dikali 5 sama dengan 5x. 4y dikali 5 sama dengan 20y. 8 dikali 4 sama dengan 40. Dan di sini bawahnya ada 5x dikali 3, 15. 2y dikali 3 sama dengan 6y. 11 dikali 3 yaitu 33. Kita akan mencari yang mana yang mau dieliminasi, yaitu x. X kita eliminasi. Jadi tersisa ini. 40 dikurang 33 sama dengan 7. Dan 20y dikurang 6 sama dengan 14y. Y sama dengan 7
dibagi 14. Karena 14 terdapat di ruas kiri, maka kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi dibagi Y sama dengan 0,5. Nah, dari hasil Y ini kita akan melakukan pencarian lagi untuk menemukan X dengan pengambilan soal, yaitu yang ini, yang lebih kecil. 3x ditambah 4y, karena y di sini sudah ketemu 0,5, maka diganti jadi 4 dikali 0,5 sama dengan 8. 3x ditambah 2, karena 4 dikali 0,5 adalah 2, sama dengan 8. 3x sama dengan 8 dikurang 2. 3x sama dengan 6. Nah, dari sini x sama dengan 6 dibagi 3. Kenapa 3-nya di sini? Kita melakukan ruas pindah dari kiri ke kanan. Maka tandanya juga akan berubah menjadi bagi. X sama dengan 2. Jadi di sini kita dapat titik X dan Y yaitu 2 dan 0,5. Kita next. Mencari nilai minimalnya. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 60x ditambah 80y. Lalu di sini kita menemukan titik yang tadi kita sudah cari dari grafik, yaitu A 2,7 dengan 0, B 2 dengan 0,5, dan C 0,5 dengan 5,5. Di sini kita akan mencari nilai substitusi dari A terlebih dahulu. A, di sini kita akan mengganti nilai X dan Y-nya menjadi 2,7 dan 0. A 60 dikali 2,7 ditambah 80 dikali 0. 60 dikali 2,7 yaitu hasilnya adalah 162, dan 80 dikali 0 ini hasilnya 0. Jadi hasilnya 162. Kita lanjut ke yang titik B. Titik B 60 dikali 2 yaitu 120, dan 80 dikali 0,5 yaitu 40. Jadi di sini kita bisa jumlahkan 120 ditambah 40. Jadi hasilnya 160. Kita lanjut ke titik yang C. Titik yang C yaitu 60 dikali 0 ditambah 80 dikali 5,5. Dari mana 0 dan 5,5 ini? Dari yang titik C ini. 60 dikali 0 yaitu 0, dan 80 dikali 5,5 yaitu 440. Jadi hasilnya itu 440. Dan di soal kita harus mencari angka paling kecil atau minimal, yaitu yang B, yang ini. Berarti kita dapat simpulkan yaitu 160. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.